Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Poco X3 Pro. Beliau asal Rembang, Jawa Tengah, jadi sangat dekat sekali sama Juwana ya teman-teman. Beliau untuk handphone ini membawa ke toko saya itu dengan kondisi kendala handphone tiba-tiba mati total teman-teman. Jadi entah kronologinya kenapa, itu bilangnya hanya cuma tiba-tiba mati total. Saya coba untuk pengecekan menggunakan USB doctor atau USB tester, menandakan pergerakan ampere sepertinya normal ya teman-teman, tapi hanya di 0,80 saja. Oke, karena handphone tidak bisa dicas dan juga tidak bisa dinyalakan, jadi kita coba untuk pengecekan dulu, yaitu pembongkaran dulu. Untuk pembongkaran di bagian backdoor itu kita bisa menggunakan alat penghangat seperti blower ataupun separator untuk mempermudah, yaitu membuka di bagian tutup belakangnya. Oke, untuk infonya masih segel ya teman-teman, masih segel, belum pernah diservis sama sekali. Kita coba untuk simpan dulu untuk segelnya. Oke, selanjutnya kita buka untuk penutup mesin, dan di langkah ini saya coba untuk melepas semua soket seperti soket fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan juga fleksibel mainboard. Lalu saya coba untuk pasang kembali teman-teman. Saya pasang kembali dan saya cek kembali menggunakan USB tester atau USB doctor, hanya menandakan di angka 0,20 saja. Jadi beda dari awal tadi, yaitu 0,80. Tapi sekarang saya lepas baterai dan saya pasang kembali, ternyata hanya di 0,20. Di bagian ini saya coba untuk pancing dulu atau menggunakan alat tembak baterai untuk mengisi pada baterainya teman-teman. Apakah kendala di bagian baterai atau mungkin ada yang lainnya, karena handphone belum pernah diservis sama sekali. Oke, setelah saya pancing baterainya atau saya tembak baterai dan saya coba kembali menggunakan USB doctor, itu hanya menandakan di angka 0,11 ampere saja. Jadi berubah-ubah ya teman-teman. Yang awalnya tadi 0,80 dan yang kedua kita lepas baterai dan kita pasang itu 0,20. Setelah saya pancing baterainya agar mengisi, tapi malah menurun untuk ampernya, yaitu di angka 0,11. Oke, untuk langkah ini kita lepas mesinnya, karena positif kalau feeling saya itu kerusakan pada CPU untuk kebanyakan di handphone Poco X3. Oke, di bagian ini karena handphone masih segel belum pernah diservis, kita lepas untuk stiker kuningnya atau penutup CPU-nya. Kita potong seperti ini, hanya di bagian diameter ukuran pada CPU-nya saja ya teman-teman. Oke, dengan hati-hati untuk melepas pada stikernya. Dan langkah ini kita akan coba untuk proses rebolling atau ACP atau cetak IC atau pengangkatan IC-nya dulu. Karena IC ini terdapat ada dua, yaitu di bagian atas IC RAM dan di bawah IC CPU. Oke, untuk panas pada blower kita gunakan dengan ukuran sedang dulu, yaitu 200 sampai 250, yaitu tujuannya untuk melemahkan lem yang ada di bagian samping. Tujuannya untuk kita kerik dulu atau kita menghilangkan lem yang ada di sekeliling di samping atau di bagian bawah IC. Dengan hati-hati untuk kita kerik itu jangan terlalu keras atau menekannya jangan terlalu dalam, karena bisa menyebabkan rusak pada layer atau PCB ya teman-teman. Dan kita naikkan suhu blowernya di angka 300 sampai 320. Ini tujuannya sebagai pemanas, yaitu mempermudah untuk pengangkatan atau pencongkelan IC-nya. Oke, untuk pengangkatan IC kita harus mencari celah seperti ini dulu, yaitu pengangkatan di bagian IC RAM-nya di bagian atas. Kita cari celah dulu untuk memasukkan alat congkel atau pisau alat congkel untuk IC-nya. Dengan hati-hati, jika masih keras jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Apabila kita gagal melakukan proses pengerjaannya, maka handphone nggak bakal bisa hidup kembali.
Oke, setelah kita angkat IC RAM-nya, selanjutnya kita blower kembali di bagian IC CPU. Kita akan proses untuk pengangkatan yang IC di bagian bawah, yaitu di bagian CPU. Di bagian inilah kita harus waspada dan hati-hati. Usahakan jangan terlalu buru-buru saat pencongkelan di bagian IC CPU. Usahakan benar-benar matang dulu di bagian timahnya agar mudah untuk kita congkel. Jika masih keras, itu jangan dipaksa. Jadi kita sedikit demi sedikit untuk mencari celah seperti ini, teman-teman. Kita tetap mencari celah seperti ini dengan hati-hati, sedikit demi sedikit kita coba untuk memasukkan alat congkelnya. Oke, pelan-pelan sudah terangkat sedikit demi sedikit. Oke, kita cari celah dulu. Pelan-pelan untuk kita angkat ya teman-teman. Jika masih keras, kita blower sebentar, lalu kita coba untuk sambil kita congkel pelan-pelan. Jika masih keras seperti ini, jangan dipaksa teman-teman. Oke, saya coba untuk pelan-pelan untuk angkat di semua area CPU-nya. Untuk mencari celah seperti ini, kita congkel pelan-pelan. Oke, kita angkat pelan-pelan IC CPU-nya. Oke, kita coba angkat dan ternyata CPU-nya loncat, teman-teman. Ini CPU-nya loncat. Mungkin saat saya congkel, meskipun pelan-pelan, mungkin timahnya terlalu matang hingga saat kita congkel itu terkena angin pada blower yang sedikit agak keras, jadi CPU-nya tadi loncat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting di bagian IC CPU-nya tidak ada masalah dan serta di semua kaki pin tidak ada yang ambrol teman-teman. Di bagian ini kita siapkan flux sedikit atau secukupnya saja sambil kita berikan timah pasta atau timah cair untuk yaitu membersihkan atau menghilangkan timah. Bukan menghilangkan ya teman-teman, tapi meratakan timah yang ada di bagian layar atau pada PCB-nya. Jika untuk di bagian timah ini agak sulit hilang atau keras, kita bisa naikkan suhu panas pada solder. Biasanya saya menggunakan 350 teman-teman. Dan untuk blowernya itu 320 saat proses pengangkatan atau pencongkelan IC. Namun untuk setiap suhu yang alat yang kita pakai itu berbeda-beda teman-teman, tergantung merek dan juga tergantung kebiasaan masing-masing, karena di setiap pengerjaan itu setiap kali proses atau step by stepnya itu kadang di setiap teknisi itu berbeda metode atau berbeda cara teman-teman. Jadi tidak semua teknisi itu proses pengerjaannya itu sama. Mungkin hampir sama, cuma untuk di bagian panas pada suhu yang alat yang dipakai itu mungkin beda teman-teman. Jadi untuk alat apapun yang kita pakai itu kita harus belajar dengan hati-hati dan dikerjakan dengan pelan-pelan. Usahakan untuk saran saya membersihkan sisa timah. Untuk menekan menggunakan goodwick seperti ini itu jangan terlalu keras ya teman-teman. Serta untuk membersihkan menggunakan solder juga jangan terlalu buru-buru, karena untuk pin kaki CPU yang ada di mesin itu sangatlah penting teman-teman. Jika tidak hati-hati nanti bisa bikin pin kaki itu putus atau ambrol atau bikin layar pada PCB itu luka atau tergores. Jadi harus hati-hati untuk membersihkan timahnya teman-teman. Oke, untuk di bagian ini saya membersihkan semua timah yang ada di bagian mesin serta membersihkan sisa lem yang ada di bagian mesin. Dengan hati-hati untuk membersihkan dan meratakan untuk semua pin kaki CPU yang ada di mesin teman-teman. Kita ratakan dengan pelan-pelan, usahakan sampai sebersih mungkin untuk sisa lem dan juga timahnya sama rata. Dan sudah selesai untuk membersihkan sisa lem yang dan juga di bagian timah yang ada di mesin sudah selesai. Kita lanjut untuk membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem yang ada di IC RAM-nya. Oke, setelah kita ratakan untuk sisa timahnya, kita siapkan untuk alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang di angka 200 sampai 250 sambil menggunakan alat pisau membersihkan yaitu sisa lem yang ada di IC. Dengan hati-hati untuk menggosoknya, pelan-pelan saja, jangan terlalu keras teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk membersihkan sisa lem, kita lanjut untuk meratakan sisa timah yang ada di IC RAM-nya menggunakan goodwick.
Oke, setelah kita ratakan menggunakan Goodwick, kita bisa menambahkan flux secukupnya saja sambil memberikan timah pasta atau timah cair. Ini tujuannya untuk memberikan timah baru ke bagian seluruh pin kaki IC RAM-nya, agar tujuannya untuk mempermudah mencetak IC-nya atau bikin kaki pin IC RAM itu bisa sama rata, teman-teman. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti alat congkel, ditatakin ke bagian atas IC RAM atau di bagian atas kaki IC RAM sambil kita letakkan solder di atas alat pisaunya atau plat pisau ya teman-teman. Tujuannya untuk meratakan di bagian ini atau tujuannya untuk mengisi timah di bagian titik kaki IC RAM-nya. Oke, jika sudah selesai kita bisa meratakan kembali seperti ini dengan cara menggunakan alat bantu blower dengan suhu panas sedang di angka 200 sampai 250. Oke, setelah kita ratakan untuk semua pin kaki yang ada di IC, kita bisa menambahkan kembali dan kita ratakan kembali untuk memaksimalkan pengerjaan ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah mencetak IC agar tidak dua kali kerja. Jika tidak terisi dan tidak sama rata untuk pin kaki IC RAM-nya, itu akan sulit untuk mencetaknya teman-teman. Jika sudah selesai, kita bersihkan dan kita ambil plat BGA. Untuk plat BGA-nya saya menggunakan Amoy teman-teman. Dan untuk timah pastanya sudah tertera pada gambar yang sudah saya berikan agar kalian tidak sering bertanya timah apa yang saya pakai ya teman-teman. Untuk di bagian ini setelah kita presisikan untuk memberikan atau mengisi cetakan plat BGA ke bagian IC RAM-nya, kita blower dengan suhu panas sedang di angka 200 sampai 250. Setelah itu kita jangan buru-buru untuk kita angkat, kita bisa memberikan flux secukupnya saja seperti ini, lalu kita tekan halus sambil kita blower kedua kalinya atau kita memblower ulang teman-teman. Tujuannya agar mencetaknya itu bisa lebih maksimal dan sama rata. Setelah itu kita bisa diamkan sebentar dan kita angkat IC-nya dari plat BGA-nya. Oke, kita blower sebentar seperti ini agar lebih matang untuk semua pin kaki IC RAM-nya. Oke, kita maksimalkan lagi. Sudah selesai untuk kita cetak di bagian IC RAM-nya. Selanjutnya kita membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem yang ada di IC CPU-nya. Kita ratakan dulu menggunakan solder di bagian timahnya agar lebih mudah untuk kita membersihkan sisa lemnya teman-teman. Oke, jika sudah rata untuk timahnya, baru kita membersihkan sisa lem yang ada di bagian IC CPU-nya. Dengan cara kita bisa menggunakan alat bantu blower dengan suhu sedang yang sering saya sampaikan, yaitu ukuran sedang di angka 200 sampai 250. Dengan hati-hati dan pelan-pelan untuk kita klik sisa lem yang ada di bagian IC CPU-nya. Jika sudah selesai, kita ratakan timahnya menggunakan Goodwick teman-teman. Jika sudah rata menggunakan Goodwick seperti ini, baru nanti kita membersihkan yaitu semua IC-nya atau membersihkan IC dari sisa flux teman-teman. Oke, untuk dibaliknya ini belum kita bersihkan ya teman-teman, yaitu pin kaki CPU yang ada di CPU-nya atau pin pada CPU-nya itu timahnya belum rata ya teman-teman dan banyak sisa lem. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti flux dan juga memberikan timah cair untuk mempermudah yaitu meratakan timah yang ada di CPU. Jika sudah rata, kita baru membersihkan sisa lemnya teman-teman, yaitu tetap dengan cara yang sama menggunakan alat bantu blower dengan ukuran panas sedang yaitu 200 sampai 250. Dengan hati-hati kita klik pelan-pelan untuk membersihkan yaitu sisa timah sekaligus membersihkan sisa lem yang ada di CPU. Lalu kita ratakan menggunakan Goodwick dengan hati-hati dan pelan-pelan saja. Oke, jika sudah rata, kita akan membersihkan kembali atau meratakan kembali yaitu di bagian timah ada di CPU-nya.
yaitu tujuannya memberikan timah cair atau memberikan timah pasta untuk memberikan timah baru di seluruh pin kaki CPU-nya. Oke, kita ratakan kembali menggunakan panas blower dengan ukuran sedang, yaitu memberikan timah baru ke seluruh pin kaki CPU-nya. Oke, usahakan sama rata ya teman-teman, sama rata, dan usahakan sudah terisi semua untuk semua timah atau pin kaki CPU-nya. Jika masih ada lubang kaki pin CPU yang belum ada timahnya, kita bisa menambahkan timah cair atau timah pasta kembali. Oke, jika sudah kita ratakan dan kita memberikan timah untuk di setiap lubang pin kaki CPU-nya yang belum sama rata atau belum terisi, kita bisa mengulangi lagi dan kita cek ulang lagi apakah sudah benar-benar presisi dan sama rata atau belum untuk semua pin kaki CPU-nya. Jika sudah selesai, kita bisa membersihkan untuk sisa-sisa fluk yang ada di IC CPU, tujuannya agar lebih mudah untuk kita cetak teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita ambil plat AMOE-nya, yaitu plat BGA untuk alat cetaknya. Kita presisikan dulu ke CPU-nya teman-teman. Usahakan benar-benar presisi. Jika sudah presisi, baru kita isi untuk alat cetaknya menggunakan yaitu timah pasta atau timah cair. Jika sudah rata, kita tekan halus menggunakan pinset dan kita gunakan blower dengan suhu panas sedang, yaitu di angka 200 sampai 250. Oke, jika sudah selesai untuk mencetak seperti ini, kita diamkan dulu, jangan terburu-buru untuk kita angkat. Jika sudah selesai, kita bisa memberikan maksud saya fluk ya teman-teman. Kita bisa memberikan fluk dan kita blower kedua kali, dan ini adalah hasil cetakan untuk kedua IC, yaitu IC CPU dan juga IC RAM-nya. Jika sudah selesai, kita proses untuk melanjutkan proses pemasangan. Oke, di tahap ini kita harus hati-hati ya teman-teman, hati-hati dan juga fokus untuk pemasangannya, harus benar-benar presisi dan jangan sampai terburu-buru untuk segala proses perbaikannya atau terburu-buru untuk menyelesaikan. Jadi usahakan dikerjakan dengan pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru. Pertama, kita presisikan dulu untuk CPU-nya ke PCB. Sebelum kita presisikan, kita bisa memberikan fluk secukupnya saja di seluruh pin kaki CPU yang ada di mesin teman-teman. Jika sudah kita presisikan, kita blower dari atas lurus ke bawah, tujuannya agar tidak mudah gerak untuk IC CPU-nya. Baru kita blower secara memutar seperti ini. Kita kelilingi untuk IC CPU-nya sambil kita memberikan fluk secukupnya saja untuk memaksimalkan pemasangan CPU ke bagian mesin. Untuk panas blower, kita bisa menggunakan panas di angka 300 sampai 320. Untuk setelan blower tergantung kebiasaan masing-masing teknisi teman-teman, tidak harus sama. Kalau kita pengen belajar untuk perbaikan atau coba belajar untuk ACP atau rebowling, kita bisa setting panas pada blower itu minimal 300 dulu. Jika masih kurang panas, kita bisa menaikkan sedikit demi sedikit untuk mengetahui tingkat kenyamanan untuk proses pemasangan ataupun pengangkatan IC teman-teman. Kita bisa menekan secara halus seperti ini. Setelah kita blower untuk sekeliling IC-nya, pasti ada pergerakan seperti ini teman-teman, ada pergerakan sedikit. Jadi untuk menekannya itu secara halus, tidak menekan terlalu keras ya teman-teman. Perhatikan sambil saya coba untuk goyang-goyang sedikit, ada pergerakan, itu menandakan untuk semua timah itu sudah matang dan untuk pemasangan CPU itu sudah benar-benar terpasang presisi. Namun jangan senang dulu atau jangan cepat-cepat buru-buru untuk menyelesaikannya. Oke, setelah kita pasang untuk di bagian CPU-nya, kita bisa memberikan fluk secukupnya saja untuk proses pemasangan IC yang terakhir, yaitu di bagian IC RAM-nya. Kita presisikan dulu hingga benar-benar presisi sambil kita blower dari atas lurus ke bawah.
kita presisikan dulu. Apabila belum presisi, jangan terburu untuk kita blower teman-teman. Kalau sudah terlanjur tidak presisi dan terburu-buru untuk kita blower, itu bisa menyebabkan pemasangan akan tidak maksimal atau ada tingkat kemiringan pada pemasangan IC RAM-nya teman-teman. Jika sudah presisi, kita blower secara berkeliling seperti ini. Oke, agar panasnya sama rata ya teman-teman. Untuk panas pada blower itu bisa sama rata ke seluruh IC, yaitu IC RAM terutama, dan yang kedua itu adalah IC CPU, agar kedua IC ini bisa nempel sempurna ke bagian mesin. Oke, setelah kita blower secara berkeliling di bagian IC-nya, kita tekan secara halus untuk menempelkan IC RAM ke bagian CPU, serta untuk kedua IC agar bisa nempel sempurna ke bagian mesin. Kita tekan secara halus saja, jangan terlalu keras teman-teman. Dan bisa sambil kita goyang di bagian samping. Jika sudah selesai, kita diamkan untuk mesinnya dulu hingga dingin. Setelah itu kita cek ulang teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk proses pemasangannya, kita lanjut untuk proses yaitu pengecekan kondisi mesinnya. Apakah setelah kita rebel atau kita ACP, handphone bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, kita akan coba untuk pengetesan dulu menggunakan USB tester atau USB doctor untuk mengetahui pergerakan ampernya teman-teman. Oke, pergerakan ampere sudah menandakan 1 ampere lebih dan ada notifikasi pengisian daya baterai teman-teman. Alhamdulillah handphone sudah bisa mengisi dengan normal, dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman, atau bahkan hanya hang logo seperti ini, atau bisa menyala sampai menu. Alhamdulillah sudah loading di MIUI dan sudah masuk menu. Otomatis semua data masih utuh. Apabila masih terdapat wallpaper dari bawaan sama ada polanya atau passwordnya teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya dan kita cek untuk handphone ini. Setelah handphone bisa menyala sampai menu, apakah bisa dipakai dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita cek untuk kapasitas RAM yang dipakai 8 GB dan internalnya terdapat pada 256 GB ya teman-teman. Alhamdulillah handphone bisa menyala dan semua data alhamdulillah masih utuh dan terselamatkan, tidak menghapus data ya teman-teman. Selama handphone tidak diotak-atik atau belum pernah di hard reset atau belum pernah di software, insya Allah semua data itu masih utuh dan aman, tidak ada yang hilang sama sekali ya teman-teman. Karena untuk proses ini hanya cuma ACP atau cetak ulang IC, jadi tidak ada berpengaruhnya sama sistem atau tidak otak-atik sama sistem pada software handphone ini teman-teman. Setelah kita selesai untuk pengecekan, jangan lupa untuk membersihkan sisa flux dan membersihkan menggunakan thinner ya teman-teman. Dan kita siapkan untuk thermal pasta atau thermal pendingin prosesor atau pendingin IC-nya. Kita ambil untuk thermalnya dan kita presisikan di bagian atas IC-nya. Kita gunakan thermal secukupnya saja, tidak usah terlalu kebanyakan teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita sambil untuk merakitnya. Karena sudah kita pastikan untuk handphone ini setelah kita cek itu sudah berfungsi dengan normal kembali, dan saya tambahkan untuk thermal di bagian UFS-nya. Daripada sisa thermal itu saya buang, saya tambahkan sedikit ke bagian UFS-nya. Oke, kita rakit kembali untuk infonya, mungkin dari bagian spare part-nya. Dan jangan lupa untuk di bagian pemasangan skrup yang ada di bagian atas tengah atau di bagian bawah pada kamera teman-teman. Sambil kita cek ulang untuk pengisian daya baterai dan juga sambil kita merakitnya. Oke, jika sudah selesai kita bisa memasang kembali atau kita kembalikan pada segelnya. Dan jangan lupa untuk memberikan garansi untuk handphone ini, yaitu memberikan khusus pada segel garansi yang kita miliki. Oke, kita pasang untuk backdoornya menggunakan lem secukupnya saja sambil kita coba untuk memberikan kartu SIM card untuk pengecekan, yaitu fungsi dari sinyal dan lain-lainnya teman-teman.
Oke, handphone kita nyalakan dulu, dan sambil saya coba untuk membersihkan layarnya agar terlihat jelas untuk handphone ini saat menyala. Oke, kita masukkan untuk polanya dan kita coba untuk pengecekan lebih detail fungsi dari handphone ini. Oke, saya coba untuk bersihkan lensa kameranya atau kaca lensa belakang kamera, dan kita cek sementara untuk di bagian fungsi kamera belakang dan kamera depan ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil kamera belakangnya. Kita coba untuk zoom apakah masih bisa fokus dan bisa berfungsi dengan jernih. Alhamdulillah untuk kameranya masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat bersih, dan kamera depan juga bisa berfungsi dengan bersih dan jernih teman-teman. Apabila kita mengerjakan dengan hati-hati, teliti dan bersih, insya Allah hasilnya akan bisa maksimal. Dan selanjutnya jangan lupa untuk pengecekan seperti fungsi Bluetooth, WiFi, dan kuota data internet. Untuk kedua kartu SIM yang saya pakai sudah terbaca dan sudah keluar sinyal 4G juga. Untuk kapasitas RAM dan internal masih tetap sama yang dipakai sama beliau. Dan alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.